Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sehat tuh? Bayi sehat? Alhamdulillah ya. Ini tuh kayaknya pertemuan pertama setelah Idul Fitri dengan saya, Bu ya. Bu Haji itu WA saya, "Tat, mau pada ke rumah." Kalau sehari setelah Lebaran sudah berangkat itu Bu mudik. Jadi hari-harinya itu udah mudik. Karena kebetulan kalau tahun ini itu ada acara setelah Lebarannya, jadi sudah langsung cuti. Atau panjang jadinya tuh. Barang kesini, mau ke rumah. Di sininya nyampe ke sini ada acara keluarga besar Sabtu Minggunya ke Anyer. Ya sudahlah, saya bilang insya Allah kalau sangkut pautnya kita sudah lepaskan insya Allah. Tapi barang kemarin saya ada acara walimatul haji. Ketemu sama ibu gitu di sana. Di mana kan Bu? Di daerah Kapling BBS gitu ya. Alhamdulillah ketemu gitu. Barang malam saya terima WA atau SMS dari Bu Haji. Pak Haji, karena Pak Haji mau berangkat, katanya pengajian giliran Pak Hajinya didahulukan. Oh, saya bilang ini siap nggak siap, padahal jadwal saya itu ada di Al-Iman. SMS lagi, tapi saya sudah baca SMS Bu Haji sudah dibalas insya Allah. Ya udah dari sananya tidak bisa gitu. Makanya mohon doanya Ibu ya, mohon doanya insya Allah tanggal 28 besok Juli ini hari Minggu, mudah-mudahan tidak ada halangan, insya Allah saya berangkat jadi petugas dari kota Cilegon gitu. Jadi ngedampingin jamaah, mudah-mudahan lancar, insya Allah pulang lagi ke tanah air dengan selamat tanpa suatu kurang apapun, dan insya Allah membawa haji yang mabrur untuk semua jamaah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang tidak berkesempatan atau belum berkesempatan pada tahun ini, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah Bu ya silaturahminya? Sudah ya, halal-halalnya gitu. Apunten sayanya. Padahal mau berak kalau kedatangan Bu Haji, tapinya ya Allah waktunya memang maklum gitu ya. Karena di sana masih lengkap kan ya, mau gimana.
Baik ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengaji tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 atau selanjutnya lah, bila perlu satu surat nggak apa-apa. Iya. Pasti semua sudah hafal tadi suratnya yang saya bacakan di awal, walaupun itu potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Itu Allah sudah memberikan gambaran, Ibu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kata Allah, aflaha, berbahagia siapa? Al-mu'minun, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada persyaratan. Bahkan dilanjutkan ya, siapa yang berbahagia itu? Orang yang beriman itu. Ini saking bahagianya orang yang beriman tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ulaika humul warithun. Mereka ini akan mewarisi. Berarti akan mendapatkan. Namanya warisan kan ada gimana pun bentuknya, siapapun orangnya, dia mutlak bakal kebagian. Nah ini kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka akan mewarisi. Ya, humul warisun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka ini orang yang beriman sangat berbahagia karena akan mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kekal di dalamnya. Mau boten? Kepengen boten? Ya tentu gak Ustaz. Ya iya insya Allah. Siapa mereka yang akan mewarisi surga firdausnya Allah? Dalam Quran surat Al-Mu'minun yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama yang akan mewarisi surga firdausnya Allah itu kata Allah dalam Al-Quran, mereka alladzina hum fi sholatihim, yakni mereka yang mengerjakan sholatnya, hum khashi'un, mereka itu senantiasa khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Jadi orang yang pertama yang akan mewarisi surga firdaus Allah itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah katakan alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang kedua yakni mereka yang menghindari, yang menjauhi perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Ngerumpi. Seperti apa? Sinetron baik. Seperti apa? Arisan baik. Iya kan? Arisan yang tidak ada nilainya di dalamnya. Kalau arisannya misalkan ngumpul dulu sebelum arisan dikoclok, misalkan ada dulu pengajian, baca yasin dulu, apa dulu, itu mah manfaat. Itu mah.
Sementara Allah katakan alladzina hum anil lahwi mu'ridun. Yang kedua yang akan mewarisi surga Firdaus Allah itu adalah orang-orang yang menghindari perbuatan-perbuatan, amaliyah-amaliyah, kelakuan-kelakuan yang tidak ada manfaatnya. Apapun bentuknya harus kita hindari, karena ternyata Allah katakan, maksudnya apa? Jadi kalau kita daripada melakukan perbuatan yang tidak ada manfaat, lebih baik kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Nah, ini kan biasanya pengajian ini jamaahnya penuh ya Bu ya. Iya, benar. Barang sekarang pulang kampung. Iya, amin. Ya Rabbal alamin. Tuh, ya. Maksud saya, yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu bagaimana sih Ustaz? Jadi kita harus bisa khusyuk baik. Ya Allah, wong kelas kita mah khusyuknya juga Masya Allah, Masya Allah. Usolli faradul usri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masih fokus, iya kan? Bismillah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya Allah sirah, ya Allah sirah. Kita mah kadang-kadang kan ya beda lagi, sudah tunduk mau ruku, ya Allah, lain lagi pikirannya. Itu kelas kita. Salah Ustaz? Ya memang salah, tetapi itu adalah batas kemampuan kita. Laksanakan secara maksimal mungkin, gitu loh. Jadi yang namanya khusyuk itu kata Imam Al-Ghazali hudurul qalb, menghadirkan hati ketika kita sholat. Jadi bukan tidak ingat apa-apa, bukan tidak melihat apa-apa, bukan tidak mendengar apa-apa sholat khusyuk itu, tetapi tidak boleh dihiraukan, tidak boleh diingat-ingat. Fokus kita kepada Allah, takut azab Allah. Ya Allah, takut sholat saya tidak diterima. Makanya kata Imam Al-Ghazali hudurul qalb, ya itu. Tapi kalau kita semaksimal kita, sebisanya kita, itu maknanya. Yang penting upayakan sebelumnya, persiapkan segala-galanya. Itu adalah dalam rangka kita menghadirkan hati. Karena persyaratan mutlak yang pertama adalah Allah katakan untuk menerima surga Firdausnya Allah itu adalah orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholatnya. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan laga, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiganya apa? Yang berikutnya kata Quran surat Al-Mu'minun itu, setelah anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mau tanya, apa beda zakat sama infak sama sedekah? Sama enggak? Sama ya? Enggak sama. Enggak sama, sisi hukumnya berbeda. Kalau zakat itu ada nisabnya, ada haulnya, itu adalah zakat. Kalau infak sedekah tidak ada haulnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat Al-Quran sangat mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya memberikan gambaran pahala yang begitu tinggi bagi orang yang mau untuk mengeluarkan zakat. Ya, zakat emas ada berapa nisabnya itu harus kita perhitungkan. Kadang-kadang kalau yang istihad mah wajib
Orang yang mau berangkat haji kan ngeluarin duit 35 juta. Nah, itu sebetulnya sudah harus dikeluarkan juga di zakatnya. Kadang-kadang kita kelewat itu, iya kan? Kadang-kadang keluar. Nah, kalau tadi ngeluarin uangnya 35 juta nggak sekali ya, nggak sekali goes. gimana? Dulu kan nggak sekali 35 juta itu dikeluarkan. Dicicil 25 dulu baru 10 gitu ya. Iya. Untuk ikhtiyat kita, hati-hati kita bersihkan. Apalagi Ustaz saya mah sudah, oh berarti tinggal infak dan sedekahnya. Saya ingat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ibu kemarin pernah saya jelaskan waktu kemarin. Ada seorang yang tidak melaksanakan haji, tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ya, masya Allah. Namanya siapa? Namanya Sa'id ibnu Khufafah. Beliau orang Syria sana. Diriwayatkan dalam hikayat tersebut, Syekh Imam Hasan Al-Basri sedang melaksanakan ibadah haji. Habis tawaf, habis sa'i ibu, beliau kelelahan. Itu seorang ulama yang zuhud, dalam pengertian tidak pernah melakukan dosa. Mimpinya itu adalah hidayah dari Allah, tidak mungkin bohong, maknanya begitu. Tertidurlah Syekh Imam Hasan Al-Basri itu, ya. Lalu kemudian tidur, dalam tidurnya bertemu dengan dua malaikat yang sedang saling bercengkrama, ngobrol antara malaikat satu dengan malaikat yang lainnya. Apa isi obrolannya? Isi obrolannya itu membicarakan tentang orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kata malaikat yang satu, dari sekian juta manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka tertolak ibadah hajinya, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada satu orang yang mendapatkan pahala haji yang mabrur, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, bayangkan ini kaitannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Ya, kan malaikat yang satu bertanya, kenapa dia tidak melaksanakan ibadah haji tetapi mendapatkan pahala haji yang mabrur? Padahal haji yang mabrur itu pahalanya apa ibu? Tidak ada balasan yang setimpal di hadapan Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga. Allah katakan, kan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal di hadapan Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sa'id ibnu Khufafah itu tidak melaksanakan haji tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Apa persoalannya? Tiba-tiba mau dijelaskan oleh malaikat, Syekh Hasan Basri keburu bangun. Akhirnya kan jawabannya belum ketemu, tetapi dia sudah mendapatkan namanya Sa'id ibnu Khufafah, tinggalnya di Syria. Lalu kemudian setelah selesai ibadah haji, Syekh Hasan Basri langsung dicari itu orang di Syria yang bernama Sa'id ibnu Khufafah. Dicarilah oleh Syekh Hasan Basri. Barang sudah ketemu, ditanya, lalu kemudian pekerjaannya apa? Coba apa pekerjaannya? Apa presiden? Apa kiai? Atau ustaz? Atau ulama? Ternyata bukan ibu. Syekh ibnu Khufafah hanyalah seorang tukang sol sepatu. Masya Allah. Lalu ditanya oleh Sa'id ibnu Khufafah, kenapa malaikat sampai memberikan pahala kamu seperti ini? Apa yang kamu kerjakan wahai Sa'id ibnu Khufafah? Lalu dijelaskan, saya pernah suatu ketika lagi keliling kampung mau sol sepatu, lalu kemudian pas mau berangkat istri saya sedang hamil.
sedang hamil, tapi saya setiap mau ngesol sepatu dapat uangnya, setiap dapat uangnya saya sisihkan untuk berangkat ibadah haji. Dapat 1.000 disisihkan 500, dapat 1.500 disisihkan 500. Buat apa? Buat setoran, buat langkah ibadah haji saya nanti. Tetapi di tengah-tengah sudah terkumpul uang, di suatu ketika kata Said Ibnu Hubabah, saya mau berangkat, tiba-tiba mencium bau daging yang sangat wangi yang sedang dibakar. Istri saya sedang hamil, mau banget itu daging. Akhirnya Said Ibnu Hubabah pergilah ke tempat yang sedang masak daging itu. Apa yang terjadi di sana? Ternyata orang yang lebih miskin daripada Said Ibnu Hubabah, tapi masak daging. Saya minta 1 potong untuk istri saya yang sedang hamil. Apa jawab si miskin yang lebih miskin dari Said Ibnu Hubabah itu? Ini daging kalau diberikan kepada kamu wahai Said Ibnu Hubabah, maka ini daging menjadi daging haram. Kenapa? Karena yang saya potong ini sudah menjadi bangke. Saking saya tidak punya uang untuk membeli makanan, adanya ini maka saya masak. Halal bagi orang yang terdesak, karena dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau buat Said Ibnu Hubabah tidak boleh. Kenapa? Karena kamu punya untuk membelinya. Dari situ Said Ibnu Hubabah bergetar hatinya, ibu. Bergetar hatinya, pulang dia ke rumah, diambil itu uang yang dia simpan, dia tabung untuk berangkat ibadah haji, diberikan kepada orang yang tidak punya, yang sedang makan daging bangkai tadi. Itu pahalanya di hadapan Allah sudah dicatat seperti dia melaksanakan ibadah haji, bahkan dia sudah melaksanakan haji yang mabrur. Apa artinya bagi kita? Maka ketika mau kita sudah zakat sudah, maka lakukan infak dan sedekah. Berapapun yang kita punyai, itu yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Bahkan dalam Al-Quran kan dikatakan ketika mayit sudah mau meninggal, bahkan sudah meninggal, di alam kubur ditanya, maka jawabnya apa? Seandainya masih ada waktu, hidupkanlah saya ya Allah, saya akan fa'asoddaqo, saya akan bersedekah. Ustaz, jika kita mau boro-boro sedekah ning uang, kita digati misalkan. Yang namanya infak sedekah tidak harus berbentuk materi. Dengan senyuman, ramah sama orang, itu sedekah. Apalagi ini mendekati bulan Zulhijjah. Kan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah berpikir besar, kecil kita lakukan, maka insya Allah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih 500 dah perak gimana? Dede 500 juta dede 500 perak. Sempat kenapa-napa akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang penting ikhlas. Kadang-kadang wenten mali di negara Jerman mah. Sedako, manten, assalamualaikum apa gitu, dikasihnya. Barang di dalam sirem masih sehat, terus masih usaha sirem mah. Ayo buah emang kono sirem mesum be wonge. Sampun sih, boten usah diomong-ngomong. Lamun ayun be ngenai ya kasih, sudah parutuh ila Allah, kembalikan kepada Allah. Kesel je Ustaz, nggih kesel mah sampun, itu urusan dia dengan Allah. Ya, sampun gitu. Jadi yang ketiganya tadi, orang yang akan mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala itu di antaranya yang ketiga, walladzina hum lizzakati
fa'ilun. Mereka yang mau mengeluarkan zakat, di samping zakat tentu dia juga mau untuk berinfak dan bersedekah. Lanjut foto. Lanjut nggih. Masya Allah. Wajib hapunten ya, saya tuh mau silaturahmi ke sana. Wajibnya sayanya halangan terus gitu ya. Iya. Maklum masih ngumbara, jadi masih pada lengkap ya. Gimana gitu tuh ya, hapunten bisa. Ibu-ibunya udah semangat lah, udah siap. Kasih tahu Pak Hajinya enggak. Iya. Yuk. Masya Allah. Bubar itu angkot yang sudah dicharter. Buatan gue ya. Buatan sakit hati nih gue ya. Buatan yang ya. Masya Allah. Atur nuhun ge. Dilanjut, yang keempatnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladzina hum lifurujihim hafidun. Yakni mereka yang senantiasa menjaga kehormatannya, lebih khususnya ada lagi kemaluannya, lebih khusus lagi adalah farjinya, illa kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Artinya apa? Yang keempatnya, orang yang akan mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala itu, ini bukan kata kiai, bukan kata ajengan, bukan kata ulama, bukan kata ustaz, tapi Al-Qur'an. Silakan ibu buka Quran surat Al-Mu'minun. Ya, silakan. Di situ dikatakan yang keempatnya, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus Allah itu orang-orang yang senantiasa menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Tuh, di situ dikatakan. Yang namanya kehormatan itu kan berarti secara keseluruhan. Ma baina surah wa rubbah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, apa yang ada aurat ketika sholat, maka itu harus dijaga. Maka orang yang menutup aurat, dia masuk dalam kategori orang yang menjaga kehormatannya. Betul tidak? Ya kan? Karena kehormatan perempuan itu ada pada auratnya salah satunya. Kalau kita mah tidak mungkin berani keluar bubu lucunan. Nah, bubu lucunan teh. Ya kira-kira nenek-nenek udah 70 tahun keluar pakai you can see. Iya kan? Kalau kita mah masa ibu-ibu jalan keluar pakai rok mini segini, dan tidak mungkin. Lagian ada rukhsah kalau untuk ibu-ibu yang sudah menopause mah. Misalkan ibu-ibu sudah menopause, sudah tidak doyan lagi sama laki-laki, itu ada rukhsah, ibu tidak pakai kudung juga. Tidak apa-apa, tidak berdosa di hadapan Allah. Tetapi bagi perempuan yang masih ada syahwatiyah, maka mau tidak mau dia harus menutup secara keseluruhan kecuali aurat yang bisa kelihatan ketika sholat. Jadi jangan berharap ingin surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih membuka aurat, diperlihatkan kepada laki-laki lain. Saya yakin ibu-ibu mah tidak. Perhatikan anak kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan mantu kita. Minimal ingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, digerek kita oleh mereka, ditarik kita oleh mereka. Minimal, nong ibu titip ya, silakan si kimus balik. Umurnya memang baru 11 tahun anak perempuan kita, tetapi dia sudah haid, maka berkewajiban kita mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, kita berdosa. Anaknya kalau dia tidak menutup aurat, maka jangan berharap surga Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Makanya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ada yang tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj? Tahu? Ya tahu, cuma tahu dengarnya, ilmunya, peristiwanya mah tidak tahu persis. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah kan diperjalankan oleh Allah. Dalam perjalanannya kan menamu kemana? Ke surga dan ke neraka. Ke neraka. Di surga begini indahnya. Sampai ke neraka Rasulullah diperlihatkan perempuan yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya ngejuntai ke atas, kepalanya ngejuntai ke bawah, sambil ujung rambutnya diikat oleh bola api dari api neraka. Bayangkan, Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Malaikat Jibril yang mengantar Rasulullah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, ini kenapa? Kok sampai sedahsyat ini siksanya? Sampai sebegini kerasnya siksa dari Allah?" Apa jawab malaikat Jibril? Perempuan ini disiksa seperti ini karena dia suka memamerkan auratnya, bukan kepada suaminya tetapi kepada orang yang bukan muhrim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, apalagi zaman sekarang. Jadi ngantuk Bu ya. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, saya sering ingatkan, yang punya anak perawan ibu-ibu, ada amal jariah, ada dosa jariah. Tuh dosa jariah tuh enten maling gitu. Amal jariah ngapa? Kita sodako, kita nyumbang, pahalanya terus. Kita menyebarkan ilmu, alif ba ta sa, Bu Haji ngajar mahasiswa, dia jadi pintar, dia jadi guru, dia jadi apa? Jadi orang terus pahalanya ngalir. Itu amal jariah. Nah dosa jariah ini, kita punya anak perawan sedang-sedangnya pokoknya mah 17 tahun, sampun balik deh. Sampun nggih. Sampun kahot niku mau balik nggih. Nggih kan? Kebetulan dia lagi pakai itu tuh baju tank top. Tank top apa ya? Nggih, baju napa tank top dia neng menong ya? Baju yang kelihatan ketiaknya. Masya Allah, berarti kan aurat. Memang di kamar memang. Di kamar, tetapi ambil BHP, dipoto, cetrek, nggih, dipoto kan biasa aku dalam posisi tidak menutup aurat. Zaman sekarang mah ibu-ibu juga pasti tahu ada medsos, media sosial, Facebook namanya tuh, nyenongnya. Ada lagi apa coba no? Instagram, ada lagi Twitter, ada lagi blog atau apalah, di share ibu ke YouTube ke apa, di share itu dibagi, ya, dibagikan, toh diangkat kena internet, masuk ke sana, seluruh masyarakat dunia ngeliat auratnya. Kalau itu tidak dihapus, sampai kapanpun dia terus menyebarkan dosa jariah. Bahkan dia sudah meninggal pun, kalau itu tidak terhapus, terus dosanya ngalir. Makanya yuk mari kita mah insya Allah solehah ibu-ibu mah insya Allah. Tapi sekarang mah musimnya musim begini. Ingatkan anak kita, ingatkan cucu kita, jangan gegabah. Memang di kamar, di fotonya mah tidak ada orang yang melihat, tetapi ketika di-upload, diekspos, dikirim, langsung semua sedunia itu ngelihat. Masya Allah. Satu dosa saja akan menjauhkan 1000 tahun sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali dosa membuka aurat, ini terus-terusan dosa jariah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min
dzalik. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini Quran yang katakan. Banyak sekarang, masya Allah, katakan. Itu dikatakan. Ya. Jadi yang keempatnya dikatakan yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa menjaga kehormatannya, terutama perempuan. Hum li furujihim hafidhun. Ya, furuj farji, baik laki-laki atau perempuan harus menjaga, karena itu adalah syarat mutlak untuk masuk surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita barang dipikir-pikir, ya Allah, iya, itu mah janji Allah sudah mutlak pasti. Khalidina fiha, selamanya kita di sana. Di dunia mah sementara. Sok bebayangkan umur kita berapa sih panjangnya? Suatu ketika mah pasti ke sana, pasti ke sana, pasti ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Lalu yang kelimanya yang akan mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala menurut Quran surat Al-Mu'minun tadi adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tuh, dua di situ. Yang kelimanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus Allah itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yakni mereka-mereka yang menunaikan janjinya dan yang memenuhi amanatnya. Masya Allah, sampai kita muhasabah ke diri kita. Sementara Allah katakan walladzina hum li amanatihim, mereka senantiasa memegang teguh amanahnya. Amanah itu ada amanah dari Allah. Apa amanah dari Allah? Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah, itu adalah imanah. Kan kita sudah janji kepada Allah. Apakah engkau beriman kepada Allah? Betul. Waktu kita diruhkan roh itu. Untuk apa kita dilahirkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti semua hal yang kita lakukan harusnya dijadikan ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, ngaji saja, bukan. Kita murah ke orang, kita baik ke orang, itu pun ibadah. Jadi semua yang kita lakukan harus jadikan ibadah. Wa ahdihim, dan terhadap janjinya dia senantiasa memenuhi. Lanjut boten. Lanjut je, masih wenten waktu nih. Masih campur. Masih ada. Ya. Makanya tidak salah kalau orang yang suka mengkhianati janji dan tidak menunaikan amanah, Allah akan stempel orang tersebut, Allah akan gelari orang tersebut sebagai orang-orang yang munafik. Sementara orang munafik Allah akan tempatkan fidarkil asfal hum biha khalidun. Mereka akan menempati dasarnya neraka dan akan kekal menempati di dalamnya. Orang munafik. Sementara Rasul katakan alamatul munafiku thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berucap, apabila dia ngomong, apabila dia larasan bohong. Munafik namanya. Bogo mah orang mengkonon, dipajari mengketer. Itu munafik. Karena ketika berbicara senantiasa bohong, dia lebih-lebihkan. Itu munafik, salah satu cirinya. Sementara Allah katakan wa'atihim rah li amanatihim rah, orang yang akan mewarisi surga Firdaus yakni orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada janjinya
Orang yang tidak memenuhi janji, orang yang tidak memenuhi amanah, Allah katakan sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik itu lebih luas, punya 3 ciri. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia senantiasa bohong atau ingkar. Bu, kesoke lamun pengajian di Masjid Agungnya sering mulai ya berangkatnya ya aja dikalahkan loh. Nggih sih gitu. Nggih sih, kita sudah jawab gitu. Berarti kan itu janji itu. Ayo, kalau itu sudah janji berarti harus ditepati itu. Baring hari haknya. Bismillah kesel kita mana buat ini. Bismillah dewe berangkat be. Kelihatannya sepele itu. Betul tidak? Kelihatannya sepele, padahal wa'ida wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia bohong, tidak dipenuhi. Lalu Ustaz kalau begitu bagaimana itu? Ya mau tidak mau sudah sampai di sini cepat samperin, minta maaf pulane, waune wong kesel jeneng gone makanya gua tinggal. Beres tuh tuntas. Tapi kalau nggak ngomong itu janji yang tidak terpenuhi itu. Itu sama dengan kalau janji kepada Allah namanya apa? Nazar. Nadar. Kalau kepada Allah manadar, kalau kepada manusia mah janji. Itu sama. Kalau kepada Allah mutlak harus dengan kifarat. Kalau sesama manusia taubat kepada Allah, tapi harus minta maaf dulu kepada yang bersangkutannya. Jangan gegabah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berkata suka bohong, dia janji suka ingkar, tidak dipenuhi, masya Allah. Ya, ini maknanya apa? Harus jadi pegangan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih kepercayaan, maka dia akan berkhianat. Itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Ya, jadi jelas oleh kita bahwa yang berikutnya menurut Quran surat Al-Mu'minun tadi, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu adalah menurut satu riwayat surga yang paling tinggi. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Karena begitu ya kan, kalau yang namanya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dirasakan dengan perasaan, tidak bisa dibayangkan dengan bayangan. Apa artinya nikmatnya? Hanya Allah yang tahu, dan kita nanti akan masuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini persyaratan amaliyah menurut Allah sudah dijelaskan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kata Allah yang keenam nih, yang akan mewarisi surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Yang keenamnya yakni mereka yang senantiasa memelihara sholawatihim yuhafidun, sholatnya. Ini mungkin kita lagi, masya Allah, alhamdulillah kita wis sholat, alhamdulillah sampun, sampun, alhamdulillah. Apakah kita sudah memelihara? Hanya Allah yang tahu, tapi kita sudah berusaha. Nah, ini saya ambil dalam tafsir Al-Wajiz. Dalam penjelasannya dikatakan yang namanya yuhafidun dalam kalimat itu adalah yakni mereka yang memelihara rukun-rukun sholatnya. Ini menurut ulama dalam tafsir Al-Wajiz dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yakni mereka yang memelihara sholatnya. Memelihara apa yang dipelihara dari sholatnya itu menurut ulama yakni yang terutama rukun sholatnya. Di sini dikatakan memelihara rukunnya, ya. Lalu diambil pengertian juga menyempurnakan rukun-rukunnya.
Saya mau tanya deh. Tapi jangan kita meritakon baik. Jadi mengkon ini gimana? Ya. Rukun salat wenten pinten? Pinten? Tuh wenten sing 17. Wenten pinten malih? Hah? Wenten sing 14. 18. Wenten malih? Wenten Masya Allah. Wenten 17, wenten 13. Nggih. Lamun si 17 niku tumaninanya manjing masing-masing. Lamun sing 13 boten wenten tumanina. Jadi digabung sereng rukunnya. Nggih, ngoten niku. Ini kenapa saya sampaikan? Kadang-kadang mungkin yang lain-lain kita gampang. Nggih. Tapi Masya Allah ketika Allah katakan orang yang akan mewarisi surga Firdaus Allah, di antara yang berikutnya nomor ke-6 kata Allah mereka yang memelihara sholatnya. Menurut ulama memelihara sholat itu adalah memelihara rukun-rukunnya. Kalau kita tidak paham ada berapa rukun sholat kan bahaya. Nggih. Boro-boro ayun menyempurnakan wong iki rukun atau bukan pun kita tidak paham. Nggih, tapi insyaallah ibu-ibu mah memang delenge sampun pase. Niki mau upama HP biasanya kan lamun sampun ayun entek baterainya lemah. Ustaz memang kita harus lemah tahu Ustaz ini mengkot dede malih ya. Perlu dicas mali konten gitu. Ya, begitu maksudnya mah ya. Jadi niku rukunnya itu yang harus dipelihara ada berapa? Kalau kita mah udah yang dipelihara harus 17 rukun di dalam sholat. Kenapa? Yang pertama apa? Niatnya. Ya, niat itu. Itu adalah sebagian dari rukun sholat bagi kita itu. Karena innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu tergantung niatnya. Ustaz, niat itu yang mana Ustaz? Misalkan saya sholat, tapi nggak baca, nggak niat, nggak apa, sholat nggak sholatnya? Kan tidak. Makanya yang pertama adalah niat itu qasdu syai'in muqtarana bi fi'lihi, meniatkan suatu persoalan itu di dalam hati. Kalau usolli fardhul maghribi itu niat bukan? Nah, itu mah talaput, itu pelapadan oleh mulut. Kalau hatinya kemana-mana mah ari mulutnya mah usolli fardhul tuhri. Ya Allah, utang kita nih merana urung dibayar sih deh. Jere usolli fardhul tuhri, tetapi nih ngatine utang. Nah, menurut para ulama itu susah dikatakan. Makanya ketika usolli fardhu, kita itu di sini sudah saya berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat masuk di sini nih. Talaputnya harus di sini juga harus dimasuk di dalam. Niatnya yang pertama harus kita pelihara betul. Nah, makanya itu ya. Itu kan rukun sholatnya itu. Yang kedua apa rukun sholat itu? Takbiratul, setelah niat takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu? Mengangkat kedua tangan. Ya, oke, kalau gitu, saya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblat ada lillahi ta'ala. Sah enggak? Sah. Kenapa? Di dalam hati. Kokotan gitu. Nah, makanya kalau sapinya kita nih harus secara sir di mulut ada. Allah Akbar, ya. Walaupun di hati silakan. Tapi kalau kita tidak mengucapkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblat ada lillahi ta'ala. Begitu doang, hatinya tidak, apalagi mulut. Jangan berharap
sholat kita sah. Kenapa? Karena rukun niat itu yang pertama, rukun sholat itu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Kalau saya begini, usolli fardhu tuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ya'da'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sah nggak? Sah. Tetapi ketika saya usolli fardhu tuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ya'da'an lillahi ta'ala, tidak sah. Karena kita tidak mengucapkan takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Yang mana Ustaz? Yang pertama setelah usolnya tadi. Makanya hati-hati. Ji Ustaz, ya Allah, jangan-jangan kita memenuhi sholat puluhan tahun sih Ustaz, jangan-jangan ketinggalan. Makanya tidak salah kalau Allah katakan fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jelas. Kenapa orang-orang yang sholat tetapi justru dimasukkan ke dalam neraka syaqah? Kenapa? Karena dia sholat tetapi tidak termasuk pada golongan orang yang mengerjakan sholat. Salah satunya adalah tidak memelihara rukunnya. Makanya Allah katakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, jaga. Menurut ulama yuhafidun itu jaganya itu apa? Jaga rukun-rukunnya. Itu maknanya. Masih rame sudah sampai maghrib juga kuat sama Haji Mak. Iya aja. Masya Allah. Pegel tadinya kata Bu Haji. Waduh, siap 5:30 lagi, ya Allah, ya Rabbana. Tuh kan? Niat. Lewat takbiratul ihram. Jadi jangan salah, yang namanya takbiratul ihram itu kalimatnya Allahu Akbar ketika kita habis niat tadi. Kalau mau ruku mah itu mah sunnah. Ruku mau sujud Allahu Akbar itu mah sunnah. Ya, yang masuk rukun mah takbiratul ihram ketika kita sudah niat usolli sekian Allahu Akbar. Nah itu nggak apa-apa, nggak angkat tangan juga sah. Ustaz, ada yang di sini boleh, silakan. Ustaz, ada yang di sini silakan. Ada yang di sini, iya. Bahkan Allahu Akbar kesini pun mangga, itu mah istilah perbedaan. Yang rukunnya Allahu Akbarnya. Oh, jelas kan ya? Iya, takbiratul ihram. Lalu yang ketiganya apa? Setelah takbiratul ihram, membaca Quran surat Al-Fatihah ya. Tuh. Iya. Yang berikutnya itu adalah rukun sholat itu sebelum baca Fatihah harus berdiri bagi yang mampu. Ya, itu di dalam sholat wajib. Ya, Ustaz, kalau mau harus BYG, yaitu namanya ada rukhsah karena dia sakit. Walaupun sholat wajib tidak apa-apa, dia duduk berbaring silakan. Kalau ada yang dirasa tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada rukhsah yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh. Ada lagi, Ustaz, saya menghadap sholat itu menghadap, tapinya ada temboknya yang begitu mungkin. Misalkan aja betul antum ya, lamun memang sakit mau wis dodok bae walaupun sholat wajib. Tapi itu pun kalau ada rukhsah, ada kesakit gitu ya. Berbeda ibu kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah walaupun nggak ada yang dirasa lah sumeh, pokoknya bahasa kasarnya mah gitu ya. Mungkin kita lagi sholat tahajud pengen 12 rakaat misalkan ya, barang mau antuk patang rakaat males gitu, capek gitu ya, capek sambil dodok boten apa-apa. Boten, walaupun nggak sakit Ustaz, nggak apa-apa. Walaupun nggak sakit, kalau itu sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kalau tidak ada rasa sakit, tetap dia harus berdiri. Ya, tetapi kalau untuk sholat sunnah tidak apa-apa. Ustaz, dari mana itu? Ada sumbernya.
Hadisnya ada jelas. Ya, ini sudah pernah Rasulullah SAW lakukan. Ketika Rasul melaksanakan sholat sunat, bahkan beliau di atas unta, tidak turun. Boleh, artinya melaksanakan sholat sunat mah tidak apa-apa. Tapi ya jangan kemanyangan. Iya, bentang-bentang jadi Pak Ustadz ujang juga boleh juga. Bismillah kita mendorong baik. Ya orang corona amat ya. Tentu berbeda fadilahnya, tentu berbeda pahalanya. Tetapi daripada tidak sambil duduk pun ada keringanan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, karena waktunya Ibu ya, nanti lain kali kita jelaskan lagi, kita sambung lagi. Ya, ini kan sudah mau 5:30 ya. Oh, betul ya. Jadi ini kita baru 3 tuh ya rukunnya itu ya. Tadi niat, yang kedua itu adalah takbiratul ihram, yang ketiganya berdiri bagi orang yang mampu adalah para ruso. Nanti di lain kesempatan kita akan coba bicarakan lagi. Kapan Ustaz? Ya nanti ke 40 dina bulan September. Nggih, bulannya mantuknya diperkirakan tanggal 9 September. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur sedanten, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan khusus bagi saya nanti di sana dan puasa tidak ada halangan untuk melaksanakan segala macam aktivitasnya, dimudahkan oleh Allah. Umumnya untuk semua jamaah, insya Allah mudah-mudahan dikembalikan dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun dan membawa haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali pertemuan kali ini ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi